Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya ketidakhalalan selain dari zatnya, itu cara penyembelihan. Cara penyembelihan menyebabkan ternak itu bisa menjadi tidak halal. Kemudian juga produk-produk turunannya, seperti misalnya jeroan, ada gelatinnya, kemudian juga ada ginjalnya, ada hatinya, semuanya itu. Kemudian juga ada lemaknya, kulitnya, bulunya, semuanya itu bisa menjadi barang-barang turunan, bukan saja kita mendapatkan daging. Nah, barang-barang itu pada prinsipnya itu diolah sekarang ini karena dengan pengaruhnya iptek, maka diolah untuk menjadi makanan atau menjadi bahan penyedap, menjadi emulsifier untuk menyatukan air dengan minyak. Nah, oleh karena itulah sekarang ini itu kita butuh sebenarnya suatu pengetahuan untuk kita bagaimana kita melihat kehalalan dari daging dan kehalalan mungkin juga dari turunan supaya jangan terbuang, akhirnya kita menggunakan barang-barang dari turunan. Nah, ini yang penting. Ada hal yang saya coba untuk sharekan, mungkin bahan ini sudah ada mungkin di sebagian Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, pemirsa yang melihat bahan ini, bagaimana kemungkinan produk-produk babi itu membuat makanan kita menjadi tidak halal. Nah, ini barangkali sudah bisa di Bapak Ibu perhatikan di dalam, bisa dilihat ya bersama-sama Bapak Ibu, Bapak ini. Ya. Produk ini asalnya adalah ternak babi yang pada prinsipnya itu tapi saya timpali. Nah, kita timpali dengan sapi. Nah, ini produk-produk yang prinsipnya yang pertama kita dapatkan adalah daging. Kalau ini gambar ini adalah sapi yang pertama, karena itu ada pork di sini, babi. Nah, juga kita dapatkan daging tidak sekedar daging, tapi juga dapat lemaknya, dapat tulangnya. Kemudian tulang ini kemudian kita mendapatkan gelatin dari tulang. Gelatin ada percampuran, ada zat protein yang didapatkan dari bahan-bahan tulang. Kemudian ada darah, ya bagian kita di Dharma Nalas kan juga ada teknologi pangan ya di prodinya. Nah, ini akan jelas sekali bahwa kulit itu membuat obat kuat untuk orang tahan bekerja lama, kemudian pankreas, semuanya itu adalah produk yang sangat sudah olahan yang akan menjadikan tidak saja daging, tapi juga ada produk. Dan ini semuanya akan menjadi konsumsi kita. Oleh karena itu kita harus tahu apakah produk itu berasal dari babi atau dari sapi, ataukah dari zatnya yang halal, tapi dengan cara untuk mendapatkan dagingnya tidak halal, akhirnya juga tidak halal. Nah, inilah dasar kita di dalam melihat bagaimana perkembangan teknologi sekarang ini, terutama teknologi pengolahan hasil yang dipelajari juga di teknologi pangan yang di UNIDA, itu akan jelas nantinya. Ini perlu diteliti terus. Bagaimana nantinya produk misalnya untuk mendapatkan emulsifier untuk bikin es krim, perlu emulsifier supaya menyatu lemak. Nah, apakah itu dari babi ataukah dari sapi? Sapi, apakah sapi yang sudah dipotong yang halal atau tidak? Nah, inilah yang menjadi perhatian kita di dalam melihat bagaimana kita halal tidak. Tuhan sudah mengatakan dalam Quran bahwa dalam surat Al-Baqarah 108 sudah sampaikan, wahai sekalian manusia, ya ayyuhallazina ya ayyuhan nas, sudah sampaikan untuk manusia semuanya, makanlah yang halal, tidak yang beriman. Ya, jadi bukan untuk orang beriman saja, tapi untuk manusia. Makanlah yang halal lagi pada baik. Jadi orang yang non-muslim pun diajak untuk bisa memakan yang halal. Karena Yahudi pun awalnya dari kitab perjanjian lamanya itu juga mengharamkan babi. Nah, oleh karena itu kita perhatikan, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi pada baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi sudah ada batasan kita untuk makan yang halal, tidak halal dan tidak toyib. Jadi ini satu paket.
bahwa halal dan baik, yang baik itu satu paket ya. Sesuatu yang baik, barang yang halal, tapi kalau seandainya nanti tidak baik, itu juga akan menyebabkan ketidakhalalan. Contohnya misalnya dalam pemotongan, kalau di dalam kita selalu mengaudit itu, audit halal dari LPPOM, MUI, itu kadang-kadang ada di rumah potong hewan itu, setelah dipotong supaya mendapatkan daging yang cerah, ya, mendapatkan daging yang cerah, itu darahnya dikumpulkan, setelah itu dilumuri lagi, sudah dapat dagingnya, ya, dipisahkan semuanya, itu daging dilumuri lagi. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh itu kita perlu kehati-hatian sekali untuk melihat bahwa daging ini benar-benar halalan dan thayyiban. Nah, kemudian juga apa yang menyebabkan kita perlunya melihat barang-barang berikutnya. Seperti kita perhatikan sekarang ada misalnya dendeng, ya, ini rendang, ada dendeng, ada lempar, ada sup iga, ada sosis, abon, semuanya. Ini adalah produk-produk yang enak yang kita tunggu untuk berbuka nanti. Ya, jadi produk-produk ini pertanyaannya halalkah? Kalau kita beli di luar atau kita hadirkan di dalam ruangan di meja makan kita. Nah, oleh karena itu ini perlulah bagi kita untuk melihat sesuatu yang halal. Padahal kalau kita perhatikan halal dan haram itu sudah jelas diatur. Tapi ada ruang di antara itu yang menyebabkan keraguan, syubhat. Seperti yang produk ini jadi syubhat. Apakah kita tahu lempar ini yang enak berisi daging itu halal dagingnya? Apakah tidak ada kemungkinan seperti yang terjadi tahun lalu saat PKMS, enak-enak kita makan ternyata dagingnya adalah daging babi? Atau di Bandung setahun yang lalu juga ternyata 68 ton daging itu dipasok adalah daging babi, dan sudah 2 tahun dia berjualan. Nah, apakah itu tidak kita ragukan? Ternyata orang makan baksonya ternyata tercampur, ya, tercampur dengan, apakah itu disengaja? Orangnya mungkin sengaja, tapi kalau kita ya tidak sengaja. Jadi itu pun mungkin itu di dalam Al-Quran sudah diampuni oleh Allah karena kita tidak tahuan. Tapi kalau kita terlanjur kemudian melakukan terus, tentu oleh karena itu satu yang syubhat perlu kita terangkan dengan lebih baik sehingga nantinya kita selamat dalam menjalankan kehidupan dan terjaga kehormatan kita seperti yang disampaikan dalam pengkajian bahwa maka siapa yang menghindari yang syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, ya, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Nah, jadi kita pada prinsipnya kita harus hindari. Kalau seandainya kita ragu terhadap satu makanan, bahwa makanan itu akan mempengaruhi terhadap diri kita, tentu kita harus menghindari makanan yang syubhat. Bagaimana caranya? Tentu kita harus ada lembaga yang perlu pengkajian mengenai makanan yang halal, yang haram ini. Nah, ini saya mohon pada Bapak kalau Razi, kalau seandainya ya, saya waktu habis tolong diingatkan. Oke, Pak. Siap, Pak. Ya, mohon maaf. Jadi di dalam surah Al-Maidah juga sudah disampaikan mengenai perkara halal haram ini dalam agama Islam. Banyak sebenarnya yang sudah mengingatkan kita. Tapi kita ambil beberapa kajian dan biasa kita gunakan sebagai titik kritis, ya. Ada namanya titik kritis di dalam melihat halal haram ini. Nah, di dalam surah Al-Maidah 3 juga kita lihat bahwa titik kritis diharamkan bagi kalian, dari surah Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih dengan atas nama selain Allah. Kemudian di situ juga disebutkan adalah hewan yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali kalian sempat menyembelihnya. Kata kuncinya menyembelihnya. Dan diharamkan pula bagi kalian binatang yang disembelih di sisi berhala. Nah, sudah ada titik kritis halal haram itu yang menjadi patokan kita membuat bagaimana kita melihat halal haram. Yang pertama bangkai. Nah, Tuhan mengatakan bangkai di titik awal. Jadi artinya diharamkan kita makan bangkai. Nah, sekarang ini saya mendengar itu kajian yang disampaikan oleh Bu Sapni yang lalu, itu bangkai yang disampaikan. Ada ayam tiren, ayam mati kemarin. Nah, bangkai ya tidak boleh karena di dalam bangkai itu sebenarnya terkandung sesuatu yang
yang mudarat bagi manusia. Karena dalam bangkai itu darah ada di situ yang harus dikeluarkan. Kemudian juga kemungkinan ada zat-zat kimia yang sangat berbahaya akibat dari proses fermentasi atau proses yang disebabkan oleh mikroba yang menyebabkan terjadinya zat-zat kimia yang mudarat untuk manusia. Nah, oleh itu bahwa bangkai itu harus dihindarkan dan haram untuk dikonsumsi oleh manusia. Siapa yang memakannya? Ya tentu orang yang lari dari kenyataan sebagai seorang manusia yang baik, yang Islami, tentu dia akan melakukan. Tapi pada prinsipnya bangkai diharamkan oleh manusia. Nah, kemudian juga yang kedua, darah. Pada bangkai ada darah, artinya darah harus dihindari karena haram. Karena pada darah itu adalah banyaknya zat makanan yang penuh gizi, tapi di situ pula tempat tumbuhnya mikroba. Nah, oleh karena itu harus dihindari. Daging babi juga demikian. Daging babi itu adalah yang harus dihindari karena Tuhan sudah menetapkan daging babi dan kita harus mengikuti dan mendengar dan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Al-Quran. Tentu ada mudaratnya daging babi, karena pada prinsipnya kalau kita perhatikan daging babi itu, kalau kita konsumsi daging babi itu banyak mudarat. Pertama, mungkin daging babi itu dari segi pergaulan antara sesama makhluk hidup, dia berdekatan dalam genetik dengan manusia. Ada penelitian-penelitian yang sudah mengatakan demikian. Jadi ada identik ya sel-selnya, gennya dengan manusia. Kemudian juga pada babi itu adalah kehidupan kotor. Walaupun sekarang ini, ya kebetulan Bapak saya itu di dunia peternakan, ini Pak Yan ini tidak ada lagi babi yang dipelihara di kandang kotor, kandangnya bagus, kandangnya pakai close house, pakai AC malah. Nah, tapi adalah sifat dari babi itu yang kemungkinan akan menjadikan watak seseorang akan berubah. Jadi kita makan adalah untuk membina juga watak, misalnya dari memenuhi kebutuhan gizi. Nah, watak ini tingkah lakunya yang akan dikhawatirkan. Dan juga berikutnya adalah hewan yang disembelih dengan atas nama bukan nama Allah. Ini yang menjadi haram. Oleh karena itu, binatang-binatang yang tercekik, yang dipukul dengan yang dia terjatuh, bukan diterkam binatang buas, kalau kita sempat menyembelihnya, itu menjadikan binatang itu juga menjadi binatang yang boleh kita makan halal. Nah, kalau tidak, tentu tidak. Jadi itu tidak boleh kita konsumsi. Oleh karena itu kita harus memperhatikan lebih lanjut bagaimana kita melihat bagaimana bangkai, darah, daging babi atau hewan disembelih itu menjadi patokan utama bagi kita. Ada hal yang berkembang saat sekarang di dalam hal penyembelihan. Dalam penyembelihan itu sekarang ini ada upayanya supaya ternak ini dianggap adalah supaya tidak tersiksa katanya. Jadi sebelum disembelih itu tidak tersiksa. Nah, maka dilakukanlah caranya. Ya, caranya itu dengan stunning. Dilakukanlah dengan ditembak. Jadi ada peluru, stunning gun. Ini ada stunning gun yang dipegang oleh orang ini, ditembakkan ke jidat. Nah, padahal kalau seandainya kita tidak melakukan ini, kita harus melakukan ini setelah itu. Jadi kita langsung untuk melakukan pemotongan penjagalan ya dengan menyembelih. Tapi sekarang ini sebelum disembelih dilakukan, kalau dalam keadaan yang normal, dalam pemotongan, cara pemotongan, itu ternak ini memang harus diikat supaya dia tenang. Supaya dalam proses penyembelihan itu ternak ini tidak meronta. Diikat. Nah, tapi di luar negeri ada yang dilakukan dengan cara pemingsanan. Jadi alat ini ada peluru karet itu ditembakkan, tapi peluru karet ini juga keras sehingga akhirnya menyebabkan ternak ini juga pingsan. Pada saat pingsan itulah yang dilakukan memotong. Tapi apa yang terjadi pada saat pemingsan ini itu kita berada pada seperti jurang antara kematian dengan tidak. Di mana kita tahu? Nah, padahal kalau kita perhatikan, ternak ini harus benar-benar dalam keadaan rileks di dalam. Ada namanya adalah prosesnya adalah antemortem. Antemortem itu adalah ternak itu harus diberikan kenyamanan dulu. Diberikan ruang nyaman, ditempatkan pada ruangan yang tenang,
setelah itu baru dia disembelih. Nah, tapi kenyataannya di luar negeri itu tidak demikian. Nah, ini juga terjadi di kita di Sumatera Barat. Itu awalnya alat stunning gun ini masuk ke Sumatera Barat dan MUI tidak mengizinkan, tidak memfatwa halal karena ini. Kenapa? Karena ada yang retak kepalanya ini. Karena kemampuan dari gun ini untuk menembus ditembaknya ke jidat ini sampai pingsan ada kalanya retak. Nah, ini tidak ihsan dalam pemotongan. Jadi prinsip-prinsip ihsan menyebabkan juga akan mempengaruhi terhadap halal dan tidaknya. Karena kita dengan pingsan itu kita tidak tahu apakah dia itu memang pada saat dipotong mati atau tidak. Tapi aliran darahnya memang keluar, tapi lambat. Beda sekali kalau misalnya kita memotong dengan cara yang disembelih yang biasa, dengan memutus ada 3 saluran. Itu saluran nafas, saluran esophagus untuk makanan, dan juga saluran darah. Nah, ada 2 saluran darah kiri kanan. Itu pemotongnya semuanya. Pada ayam juga sama. Nah, oleh karena itu ada ruangan di mana antara halal dan haram ini juga menyebabkan keraguan kita. Oleh karena itu kita harus melakukan proses bagaimana supaya benar-benar ternak ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang benar-benar memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Baiklah, barangkali hal ini yang perlu kita sampaikan pada Bapak Ibu sebagai pengantar kita, bahwa di dalam kita memperhatikan halal haram itu, kita harus memperhatikan bagaimana titik kritis di dalam proses. Bahwa titik-titik kritis itu dari zatnya dan juga dari cara kita mendapatkan ternak dagingnya atau barang-barang ikutannya. Jika kalau seandainya ini tidak sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan dalam Islam dalam Al-Quran, itu berarti kita menyalahi sebagai seorang yang Islami. Barangkali itu sebagai pengantar. Baik. Pak Razi dan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan pengantar ini menjadi bekal bagi kita untuk berdiskusi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Ian. Luar biasa tadi sudah memberikan ilmu kepada kita terkait dengan halakah daging yang kita konsumsi. Tadi sudah dijelaskan kepada Pak Ian bahwasanya dari cara penyembelihan, kemudian juga dari produk turunan juga itu bisa menjadi tidak halal untuk dagingnya. Kemudian tadi di surah Al-Baqarah 168 berkata bahwasanya kita disuruh oleh Allah SWT memakan makanan yang halal lagi baik, halalan thayyibah. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 3 juga tadi disampaikan ada hal-hal yang memang yang diharamkan oleh Allah, yaitu tentu yang kita harus kita hindari, bangkai, darah, daging babi, dan seterusnya, turunannya, dan itu harus kita hindari. Baik, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa kami dalam ini, kita buka diskusi, tanya jawab, silakan. Yang ingin menanyakan kepada Pak Ian langsung, Pak Ian ini merupakan Wakil Direktur LPPOM MUI Sumbar, dan juga merupakan dosen dari Fakultas Peternakan UNAN. Silakan di kesempatan ini, ada yang menanyakan terkait dengan halal haram ini. Ya, ini menarik nih, tentang halal dan haram dari suatu produk. Mungkin bisa langsung ditanyakan dan atau bisa menanyakan lewat kolom komentar. Silakan. Belum ada chattingnya ya mungkin, Razi. Oke. Mungkin ini langsung boleh. Langsung. Ya, boleh, Pak. Silakan Pak Rektor. Pertama, makasih ini Pak Ian, sobat saya, walaupun jarang ketemu, tapi kalau ketemu kangennya bukan main ini. Alhamdulillah. Kita mendengar nih Pak Ian, masyarakat selalu berpikir halal itu adalah produk. Tadi dijelaskan halal juga cara memperolehnya gitu. Nah, bagaimana kita kemarin Bu Samni sudah menjelaskan ketika barang itu diperoleh dengan cara tidak halal, tadi sudah dijelaskan juga kalau kita tidak tahu tidak masalah. Tapi bagaimana upaya kita supaya kita care dengan apa? Karena ini bahagian daripada melindungi produk halal juga. Artinya mensupport orang-orang yang mau mempraktekkan tidak hanya produknya halal, tapi caranya halal gitu. Nah, selain daripada logo halal yang ada pada produk, nah tentunya ini menarik ketika ada juga yang mempertanyakan
kalau di daerah Sumatera Barat semuanya sudah halal, kenapa tidak dilakukan logo bukan barang halal gitu? Nah, ini suatu pertanyaan ini, apakah itu mungkin dilakukan? Sehingga kita tahu kalau produknya tidak dikasih label berarti halal, tapi kalau produknya itu sudah dikasih label bukan halal, maka kita akan tahu. Apalagi sekarang ini sudah lagi santer ini terkait dengan produk yang disebut oleh Bipang ya. Nah, ini supaya kita kita balik kampanyenya. Barang yang tidak halal kita kasih label. Nah, apakah ini mungkin dilakukan Pak Yan? Ini mungkin agak berat pertanyaannya, tapi ya berat sekali ini pertanyaan dari Pak Rektor. Karena ada juga ketika masyarakat membuat katakanlah lemper secara tradisional itu dari bahan non halal, tapi ketika harus dia berjualan kemudian membuat logo, dia pikiran masyarakat ini kan ada waktu, ada biaya, sehingga mereka menjadi faktor penghalang untuk dinyatakan halal. Nah, ini khusus di daerah-daerah yang memang mayoritas katakanlah Muslim gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ini semacam ide ya. Ya. Langsung Pak Razi. Iya, silakan Pak Yan langsung. Terima kasih Pak Rektor. Memang kita udah lama kita ketemu dengan Pak Rektor ini. Jadi mungkin lebih setahun nih Pak, secara langsung kita nggak ketemu ini selama COVID. Iya, mana? Alhamdulillah, Masya Allah ini kita ketemu di ruang virtual ini Gimana? dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Jadi artinya memang pada prinsipnya kita di dalam kita sebagai seorang muslim atau muslimah, kita harus mengetahui mana yang halal atau tidak dari produk itu. Karena kita hadirkan di rumah itu adalah daging saja. Misalnya kita beli daging, kemudian kita hadirkan di rumah, kemudian kita goreng. Tapi adakah kita peduli dengan daging yang halal atau tidak itu? Nah, daging yang halal atau tidak itu tadi sudah sampaikan. Ada di situ ruang di mana sobat kita ragu. Nah, oleh karena itulah kita harus menerangkan bahwa daging itu halal dan bersertifikat halal. Yang aman itu tentu yang bersertifikat halal, ada logo di situ yang menerangkan. Tapi kalau seandainya yang tidak diterangkan, tentu kita juga tidak menyatakan itu haram. Nah, marah pula orang sekeliling kita kalau kita bilang ini haram. Ini Pak Haji loh Pak, Pak Haji yang motong. Tapi bagi persyaratan untuk mengurus suatu logo halal atau mengurus sertifikasi halal itu, semua prinsipnya, semua produk harus bersertifikat halal. Artinya jelas bahwa produk itu sudah diperhatikan halal atau tidak halal. Kenapa? Kontaminasinya banyak seperti tadi. Apakah dia itu pada saat memotong itu dengan khusyuk pada Tuhan? Tidak ada yang terputus antara doa, niat pada saat itu dengan Sang Khalik. Kalau ada terputus, berarti hilanglah niatnya gitu. Dan daging yang dipotongnya, ternak yang dipotong itu menjadi bangkai. Oleh karena itu, kekhusyukan seorang juru sembelih itu penting sekali. Nah, kita perhatikan juga, kita sudah melakukan edukasi ke tukang juru sembelih, itu ada kalanya mereka tidak peduli. Sambil menyembelih itu ada menjawab. Atau ada berbicara atau merokok. Ada kala demikian. Nah, walaupun sekarang kita sudah edukasi dan sudah jarang hal itu kita lihat. Namun demikian, hal kekhusyukan di dalam kita menyembelih itu penting untuk menyatakan bahwa masyarakat itu tidak akan bertanya pada rumah tempat membeli daging. Nanti dimarahi pula oleh yang punya milik kios. Anda kembali nantilah, ya. Nah, tapi dengan adanya penjaminan yang kita berikan, orang tidak bertanya lagi, siapapun tidak akan bertanya, karena logo itu diawasi juga, oleh pihak dari MUI sendiri atau dari pihak BPOM, Badan Pengawasan Makanan, pengawasan dan obat dan makanan. Nah, jadi semuanya itu diawasi. Oleh karena itu, bahan apakah kita memilih yang jalan seperti itu, tentu di dalam pengetahuan kita harus kita pilih. Sehingga nantinya tidak ada lagi unsur keraguan kita di dalam melihat daging atau makanan yang tidak halal. Nah, apakah kita pakai yang tidak lambang babi misalnya? Ada.
Tapi pada prinsipnya, Bapak Ibu, pada prinsipnya yang diatur oleh Al-Quran itu, setiap bahan itu prinsipnya halal, zatnya halal. Dan sedikit sekali yang tidak halal. Namun yang sedikit ini ada dalam kajian fikih bahwa sesuatu kalau tercampur dengan yang tidak halal, yang menang itu adalah yang haram. Itu sudah ada dalam kajian fikih. Jadi kalau kita tercampur sedikit, misalnya halalnya 99%, 99,9999 gitu. Yang sedikit itu menang dia dalam mengharamkan 99,99% itu. Jadi oleh karena itu, yang perlu diterangkan itu adalah bagaimana prinsip kehalalan. Sesuatu yang halal bagi masyarakat Muslim. Kalau yang haram itu sedikit. Jadi tidak perlu kita pada prinsip menerangkan yang haram. Karena yang haram itu karena tercemar dengan sesuatu yang halal dicampur dengan yang sesuatu yang haram. Nah, oleh karena itu sekarang ini juga ada upaya di tempat-tempat tertentu itu akan diberikan logo kepala babi seperti yang ada di luar negeri. Yaitu di luar negeri ada diberikan nanti ya oleh BPJPH, karena sekarang ini halal itu dikendalikan sekarang ini di bawah Kemenak, di bawah BPJPH, dan akan diadakan seperti itu Pak Rektor. Jadi sampai sekarang prinsip halal haram tetap adalah prinsipnya adalah menyediakan, memberikan pengenalan pada masyarakat Muslim seluruh dunia bahwa halal itu menjadi patokan, bukan yang haram. Yang haram itu banyak karena tercemar, tapi jumlahnya sebenarnya zatnya sedikit. Kemudian mengenai upaya kita mensosialisasikan, memang prinsipnya kita untuk melakukan proses ini sekarang ini sudah dikendalikan oleh pemerintah di bawah PJPA. Ada bantuan. Dulu juga ada bantuan. Jadi banyak. Kalau di MUI itu ada kemarin ini dari sekitar 400 yang diberikan sertifikasi halal, itu sekitar 80% itu adalah gratis mereka diberikan oleh pemerintah. Nah sekarang ini, hari ini kita koordinasi dengan BPJPH juga ada 1.000 lebih katanya. Nah tapi kita belum yakin juga, karena dulu baru saat ada Minang apa namanya yang Minang ini, saudara Minang ini menginginkan ada sekitar 3.000 atau 1.500 dulu ya. Tapi IKM kita tidak cukup. Nah, oleh karena itu mungkin salah satunya Dharma Naras bisa membantu ya untuk membangkitkan semangat berusaha yang berkoalisi, yang qualified, sehingga IKM kita itu bisa dirangkum, dibantu oleh Dharma Naras. Barangkali itu Pak Rektor. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa direalisasikan, Pak. Ya. Baik, Pak Yan, makasih atas jawabannya, atas pertanyaan dari Pak Rektor tadi. Baik, Pak Yan, nih karena waktu juga membatasi kita, nih ada terakhir mungkin Pak Yan dari Bu Dekan, Bu Asniati, bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum Pak, terima kasih atas ilmunya. Kalau kita membeli daging di supermarket, bagaimana kita memastikan daging yang kita beli adalah daging halal? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Dekan. Ini juga sudah lama ketemu dengan Bu Dekan. Iya. Jadi ringkasnya selalu kita sampaikan di dalam kita membeli produk sekarang ini dengan telah diwajibkannya ya mandatori, karena ada peraturan dari nomor 33 tahun 2014 itu setiap produk makanan itu harus bersertifikat halal. Dengan sendirinya yang penting ada logo halal. Logo halal yang kita pakai sekarang ini masih logo halal dari MUI, walaupun sekarang ini ada upaya dari BPJPH untuk menambahkan kata-kata di dalam logo, tapi belum keluar. Nah, jadi sekarang ini logo halal itu menjadi jadi acuan gitu, Ibu Dekan, untuk melihat kehalalan dari produk. Itu kira-kira Pak Dekan. Jadi ringkasnya simpel, lihat logonya setiap barang. Nah ini menandakan bahwa barang itu sudah bersertifikat halal dan sudah jelas halal dan haramnya, tidak subhat lagi. Pak, berarti kalau misalnya di supermarket itu kan, ya kita mau berapa kilo Bu, baru ditimbang. Apakah kita percaya aja misalnya dia letakkan logo halal di dinding di belakang tempat penjual itu? Bisa Pak Razi di Iya, kurang mohon Bu Dekan, maaf agak
agak kurang jelas terdengar di sini Oh pertanyaannya. ya. Jadi kalau misalnya di supermarket itu kan biasanya kita minta setengah kilo atau sekilo. Tapi bungkusannya itu kan tidak ada. Oh iya, Ya. Oh Ada iya. di belakang dinding dia taruh halal gitu. Iya, Kita percaya saja logo yang diletakkan di supermarket, tapi bukan di kemasan gitu. ya, terima kasih Bu Dekan. Jadi barang-barang yang sudah diecer, yang sudah di misalnya gula itu Bu ya, yang biasanya itu dari karung besarnya itu menjadi karung kecil sekilo. Tapi kalau yang sudah berlabel seperti gulaku atau gula GPM itu sudah ada logonya di situ yang menunjukkan. Tapi kalau seandainya kita pergi bukan ke supermarket, ya supermarket itu di warung-warung itu umumnya dijual per kilo itu. Tapi bagi kita gula yang kita pakai itu kita cari, kita mintakan pada dia, tolong dilihat karung besarnya. Misalnya gulanya adalah GPM, misalnya gula madu Mataram, atau gulanya adalah dari gulaku yang karung besar, itu yang harus diketahui oleh pedagang-pedagang di toko kecil. Tapi kalau yang di supermarket pada prinsipnya sudah mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, memakai kemasan yang di situ sudah dicantumkan logo halalnya, walaupun dia jualannya sekilo. Ya. Tapi kalau tidak ada Ibu, kita bisa bertanya kepada pemilik di supermarket, ini karung yang besarnya mana ada. Kalau mereknya adalah merek-merek yang sudah ada, itu pada prinsipnya sudah berlogo halal, sudah bisa. Kecuali kalau yang seperti yang lalu yang menyebabkan Pak Irman Gusman masuk penjara itu gulanya datang dari Vietnam, belum ada apa-apa, belum ada BPOM-nya, belum ada gulanya juga seperti halal belum ada, sehingga nggak tahu kita dan proses pembuatan gulanya. Jadi itu kita ragukan. Ya, Bu. Baik, seperti itu Bu Dekan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Dekan. Baik, kita lihat kolom komentar sebentar. Ada pertanyaan dari Wahyu Febrian dari Prodi Sistem Informasi. Mungkin Wahyu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Gimana Pak Id? Masih bisa lanjut Pak Id? Kalau ada silakan, kalau enggak nah kita stop aja. Wahyu gimana? Ada pertanyaan? Langsung, enggak ada chattingnya. Baik, silakan. Langsung di chatting dia mau bertanya. Silakan kalau mau langsung silakan. Sudah tidak ada kayaknya. Oke, kalau nggak ada, mungkin terakhir Pak Ian, nih saya agak menggelitik juga sedikit ya Pak. Adakah sanksi mungkin bagi beberapa, saya melihat beberapa brand, mungkin kalau boleh sebut nama nggak nih Pak Ian brand? Boleh, nggak apa-apa Pak. Untuk seperti Donat Jeko Pak. Ini kan beberapa sempat juga sempat ada simpang siurnya gitu Pak. Tidak adanya label halalnya gitu Pak. Itu gimana Pak? Memang tidak diurus kah atau memang seperti apa Pak? Mungkin dari LPOM mungkin. Ya, terima kasih Pak Razi. Jadi Ya. donat itu produk yang banyak titik kritisnya. Titik kritisnya banyak. Kritis. Baik. Ya, baik dari minyak, dari minyaknya, kemudian juga dari glubennya, banyak, sangat banyak. Nah, donat Jeko selain dari bahan bakunya dari donat bulat itu, tapi ada toppingnya. Topping itu sangat banyak yang pengaruh, baik itu dari coklat segalanya, seasoningnya segala macam itu. Nah, oleh karena itu dulunya memang Jeko ini ada diragukan, seperti beberapa tempat outlet itu tidak mau dia dilakukan sertifikasi halal. Tapi setelah itu diberikan pengertian dan kita berikan dari LPOM Pusat itu memberikan edukasi supaya dia melindungi masyarakat Muslim. Karena masyarakat Muslim suka dengan Jeko ini. Nah, oleh karena itu setelah itu baru Jeko membuka diri dan sekarang insya Allah alhamdulillah dia sudah bersertifikat halal Pak. Termasuk yang ada di Tangerang itu. Dulunya tidak mau dia. Ya. Sekarang ini alhamdulillah termasuk juga donat si Hanjuang yang dari Bandung. Donat, ya itu sudah donat madu. Donat madu ya. Cuma bagi kita donat-donat yang lain tentu kita tunggu kiprah dari Prodi Teknologi Pangan ya Pak Rektor ya untuk bisa ikut membantu untuk meningkatkan kualitas dari donat-donat yang ada di Sumatera Barat khususnya. Terima kasih Pak. Baik. Mungkin terakhir Pak, ini ada di kolom chat nih, terakhir aja Pak, terakhir.
Ini kalau pemotongan hewan menggunakan teknologi canggih, menggunakan mesin itu halal atau gimana Pak? Ini yang stoning tadi mungkin ya Pak. Oh iya, makasih. Dari siapa Pak? Dari Wahyu, ini mahasiswa. Ya. Wahyu, mahasiswa. Makasih Wahyu. Jadi pemakaian stunning pada prinsipnya ada perbedaan kita antara pusat dengan kita di Sumatera Barat. Ada 4 daerah sebenarnya yang tidak membolehkan stunning. Pertama Sumatera Barat, Aceh, Sumatera, Mataram, NTB, dan juga Sulawesi Selatan. Nah, 3 daerah itu prinsipnya tidak mengizinkan adanya stunning. Kenapa? Karena waktu kita melakukan audit saja, audit halal, itu di jam 2 subuh kita sudah berada di LPH dengan Ketua Pak Gusiri Salgazar, Ketua MUI, itu kita ingin membuktikan apakah benar stunning itu tidak menyebabkan ternak itu mati, atau pingsan atau merusak jaringan kepala jidat ini. Ternyata pada saat kita lakukan tinjauan ke lapangan, kita buka itu bagian kepalanya, ternyata kepalanya juga retak. Jadi pengetahuan dari yang tukang tembak dan juga kemampuan dia mengetahui berapa besar peluru yang harus ditembakkan, dan juga bagaimana ternak ini harus diberikan istirahat dulu sebelum dipingsan, itu tidak dilakukan. Sehingga akhirnya ternak itu berada di tepi jurang kematian, dan kita juga sama. Jadi kita tidak bisa memastikan ternak itu Wahyu, apakah dia dalam keadaan pingsan atau memang sudah menuju pada kematian. Nah, ini yang padahal ada waktu 20 detik sebenarnya. 20 detik untuk menyembelih pada saat dia jatuh waktu pingsan. Nah, waktu itulah yang sangat singkat dan riskan bagi seorang penyembelih dan bagi kita yang melihat halal hendaknya. Itu kira-kira. Baik. Terima kasih Pak Yan atas jawabannya. Itu tadi Wahyu jawaban dari Pak Yan terkait dengan pemakaian mesin ya untuk penyembelihan hewan. Itu beberapa tempat itu tidak dihalalkan, tapi beberapa sudah dihalalkan. Baik, karena waktu juga nih Pak Yan yang membatasi kita. Karena ini sudah lewat dari waktu yang sudah kita tetapkan, tapi ini menarik apa yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak Yan yang sharingnya yang bermanfaat sekali, yang memberikan pengetahuan kepada kita tentang halal haramnya terkait dengan apakah halalkah daging yang kita konsumsi. Ini sudah disampaikan tadi. Terima kasih atas waktunya Pak Yan, terima kasih Pak Rektor, Bu Dekan, kepada penanya Wahyu dan kita semua yang hadir pada sore hari ini mendengar atas waktunya di edisi 29 Ramadan ini. Mungkin besok ada Pak Id? Ada satu lagi. Terakhir. Itu, mungkin ya. Oke, penutup, mungkin ada penutup. Ini edisi terakhir besok ya, ke 29 ya Pak Id ya, yang akan disampaikan. Siapa pemateri Pak Id? Pak Khairani dari UNP dan Ibu Asniati beserta MC-nya anak beliau sendiri. Oke, baik. Ya, oke. Baik, terima kasih atas waktunya semuanya. Pak Yan sekali lagi telah memberikan materi kepada kita. Kita ketemu lagi insya Allah esok hari di jam yang sama. Nanti baik via Zoom atau via meeting nanti akan diberitakan lebih lanjut. Dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih Pak Yan. Ya, sama-sama Pak Rektor, Bu Asniati, Pak Razi, semua makasih. Kita berbuka lagi nih. Siap. Berbuka lagi, Pak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Nats, makasih Pak. Dari mahasiswa semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close ya Pak, karena kita persiapan berbuka. Ya Pak.